门下参加大比的弟子，你昨夜明明采集好了灵药你确定要这样做？啊，是被吓得不敢参加了？功勋长老出手，我一人。其他长老最低也是中阶尊的，谭云是不是疯了？后期也得顾及其他长老的情况，并没有禁止弟子代替。好，本长老赌了，跟我们比试，并非不可。长老，当立即处决。全力以赴，我相信你。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa kawan-kawanku, setelah sang Shahao, cus kita langsung lanjutkan Deo Pak Boy alias Lord Han Yun. Oke guys, Mimi kasih tahu sedikit dulu kalau di part 241 hari ini, episode 262-nya kita semua bakal melihat akhirnya upacara kompetisi pil itu bakal dimulai. Tetapi nanti hanya bakal mencari masalah di sini guys. Kira-kira masalah apa yang bakal dia buat nih? Penasaran kan kalian? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Xian alias anaknya ketua Tan Tai itu terus dipertanyakan siapakah pria yang dia sukai. Si ayah alias ketua Tan Tai ingin menikahkan anaknya kepada Tan Yun dengan cara lama guys, yaitu dijodohkan. Sempat terjadi sedikit perdebatan di mana Xian menolak sementara sang ayah terus memaksa. Sampai-sampai ketua Tan Tai sakit jantungnya itu kambuh guys. Barulah diambil jalan tengah, yaitu Xian bakal mengenali Tan Yun terlebih dahulu. Semisal cocok ya tinggal nikah, kalau tidak ya nggak jadi. Sementara itu Tan Yun dan teman-temannya sibuk mengumpulkan bahan obat untuk upacara kompetisi pil besok yang bakal diadakan tentunya. Kebetulan hanya sudah mengumpulkan banyak bahan obat langka yang bagus. Jadi kita tinggal lihat saja kira-kira pil apa yang bakal dibuat oleh dia nanti guys. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. 这么多高品阶灵药，究竟要炼？谭兄弟，Singkat cerita, akhirnya semua orang pun sudah berkumpul di lapangan utama. Lebih tepatnya semua tetua dari divisi pil Gerbang Peri, ditambah ketua Tang Xing Ying. Si ketua Tang memberikan hormat kepada kepala alkemis Gerbang Suci. Jadi di atas Gerbang Peri masih ada Gerbang Suci ya guys. Dan kalau kalian lupa siapakah ketuanya ini? Yes, benar. Dia adalah kakeknya Kong Sun Roshi. Mimin lupa namanya, tetapi seingat Mimin, kalau nggak salah namanya itu Kong Sun Yanchun kalau nggak salah ya. Dan dialah yang sudah menyingkirkan ayahnya Shen Suping dari posisi kepala divisi pil Sekte Huangfu. Sehingga inilah musuh utamanya Shen Suping buat dibalaskan dendam nih guys. 为您报仇雪，女儿迟早会让公孙老匹夫。 Sang ketua suci memberikan pidato panjang lebar. Untuk juara ketiga bakal diberikan tungku pil kelas terbaik venerable. Juara 2 bakal diberikan tungku pil ilahi tingkat rendah. Sementara juara 1 bakal diberikan tungku pil ilahi tingkat menengah yang super langka. Mantap. Itu adalah hadiah buat kompetisi para tetua ya guys, bukan kompetisi para murid. Tetapi nantinya di dalam kompetisi ini, para tetua bakal diberikan bahan spiritual tingkat bawah, menengah, dan tingkat atas. Nah, para tetua ini juga harus berlomba-lomba nih. Siapa yang bisa membuat pil paling bagus dengan bahan-bahan terbatas itu? Shen Suping mendengar itu auto murung guys. Dia berpikir, pasti dirinya lah yang paling jelek hasilnya nanti. Sekitar sebulan lagi, ketua suci bakal kembali ke sini untuk melihat hasil dari kompetisi mereka. Jadi proses kompetisi ini bakal berjalan selama 1 bulan lebih guys. Dan sang ketua Kong Sun pun pergi dari sana. Setelah itu para murid dari tetua yang mengikuti kompetisi dipanggil untuk maju ke atas arena. Segera para murid pun naik ke atas. Tetapi Shen Suping masih bingung 门 nih. 下参加大比的弟子，
Dia pun bertanya kepada Tan Yun apakah dirinya masih ingin berpartisipasi dalam upacara pemurnian pil. Di sini Tan Yun menyatakan kalau dia langsung menyerah guys. Tentu itu membuat para penonton langsung menggosipkan dirinya. Katanya jagoan. Kok tiba-tiba minta nyerah ya kan? Ini juga secara langsung sudah mempermalukan tetua berjasanya sendiri alias Shen Suping. Semua orang pun terus mengata-ngatai si Tan Yun. Tan Yun bersikeras tidak ingin mengikuti kompetisi para murid. Dia menyatakan kalau dirinya langsung menyerah. Itu sempat membuat Lo Fan kebingungan. Padahal jelas-jelas kemarin si Tan Yun itu sudah mengumpulkan banyak sekali bahan obat langka. Tetapi kok kenapa tiba-tiba menyatakan menyerah ya kan? 你昨夜明明采集好了灵药，你确定要这样做？是被吓得不敢参加了。 Walaupun Shen Suping terus bertanya, tetapi hanya memastikan kalau tekadnya sudah bulat. Membuat Suping sempat kesal akan memperhitungkan masalah ini setelah kompetisi selesai. Mulai sekarang Suping jadi kurang percaya sama si Tan Yun guys. Dan ternyata di sana sudah ada si Xian alias anaknya ketua Tan Tai yang memperhatikan Tan Yun. Dia merasa Tan Yun ini seorang pecundang alias sampah, bahkan tidak berani mengikuti kompetisi pemurnian pil. Xian jadi bingung nih. Apa yang kakek dan ayahnya lihat dari seorang pecundang seperti Tan Yun? Kau lihat saja nanti ya, pasti kaget juga nih. Setelah para murid yang naik, akhirnya sekarang gantian para tetua lah yang naik ke atas arena. Lu Yi beserta tetua lainnya itu meledek Suping karena dia yang tidak berani naik ke atas guys. Mereka terus mengungkit-ungkit Suping yang ditunjuk langsung oleh ketua sekte untuk masuk ke gerbang peri. Harusnya kalau ditunjuk langsung oleh ketua sekte, maka kemampuannya hebat ya kan? Tetapi kok tidak berani naik ke atas arena sama sekali ya? Suping terus dihina-hina sampai ditertawakan. Tapi dia cuma diam guys. Namun tiba-tiba duar. Tan Yun muncul dan mengatakan kalau dialah yang bakal turun tangan melawan mereka semua. Tidak perlu tetuaku yang berjasa ini turun tangan. Tuh kan benar kata Mimin. Tan Yun maunya itu bersaing melawan para tetua guys, bukan bersaing melawan para murid. Nggak level soalnya. Dia sampai meminta izin kepada Suping untuk mengikuti kompetisi antar para tetua. Suping sempat terdiam, tetapi dia langsung bertanya kepada ketua Tan, apakah Tan Yun diperbolehkan mengikuti kompetisi dalam menggantikan dirinya ataukah tidak. Semua orang auto terkejut, menganggap bocah Tan Yun ini cukup gila. Para tetua di sini kan cukup hebat. Bahkan paling rendah aja sudah merupakan seorang alkemis venerable tingkat menengah. Tentu saja membuat para tetua tidak terima guys. Karena keputusan Suping mengirimkan seorang murid untuk bersaing melawan para tetua, itu sama saja dengan sebuah penghinaan, dalam artian mempermalukan para tetua nih guys. Apalagi Tan Yun kan cumanlah seorang alkemis tingkat suci yang dimana ranahnya jauh di bawah para tetua. Suping sempat terdiam. Ketua Tang juga tidak ingin agar para tetua tersinggung. Walaupun memang tidak ada larangan seorang murid menggantikan ketua, tetapi tetap saja ini tidak pantas. Tetapi Lu Yi tiba-tiba ingin memanfaatkan kesempatan ini guys. Dia tiba-tiba setuju kalau Tan Yun boleh berpartisipasi. Dengan catatan, kalau semisal Tan Yun menang, semua hadiah dan kredit berkat diberikan kepada tetua berjasa alias kepada Shen Suping. Tetapi kalau Tan Yun kalah, maka dia harus dieksekusi di tempat ini juga. Karena dia dianggap sudah menghina derajat para tetua gerbang peri ini. Namun di satu sisi Tan Yun masih kurang terima.
Dia ingin menambahkan syarat kemenangannya, di mana dia ingin kalau semisal dirinya menang, maka si Lui harus berlutut di depan makam Song Hong selama 3 hari. Nah, ini mantap nih. Dengan bodohnya, Lui pun setuju aja guys. Begitu juga dengan para tetua lainnya. Mantap nih. Karena para tetua sudah setuju, Tan Yun pun harus ikut berpartisipasi. Nggak ada kata mundur ya guys. Karena kalau tidak, dia bakal dieksekusi. Ketua Tan juga mendukung pendapat tersebut, di mana Tan Yun sudah tidak boleh mundur dari tantangan. Membuat Lui senang bukan main. Sun Suping masih berusaha tetap percaya kepada muridnya Tan Yun. Sehingga nggak perlu basa-basi lagi, semua pun sudah siap. Maka waktunya kompetisi dimulai. 全力以赴，我相信你。 Segera Ketua Tang mengeluarkan gulungan bintang ronde waktu. Semua murid dan tetua yang berpartisipasi itu langsung disuruh masuk ke dalam. Di sana sudah ada banyak planet dan para peserta dan tidak bisa mengintip peserta lain ya guys. Yang bisa mengintip proses ini cumalah Ketua Tang sendiri dan orang-orang di luar. Kayak nonton gitulah. Nah, kebetulan untuk proses pembuat tampilnya sendiri, orang-orang di luar cuma bisa melihatnya secara samar-samar alias tidak detail. Sehingga dengan begitu pun teknik dewanya Tan Yun itu aman dari intipan guys. Kan pasti si Tan Yun menggunakan metode dewanya dalam memurnikan pil yang bagus. Di mana kita tahu dia tidak mau orang lain mengetahui metodenya. Segera semua orang yang berpartisipasi pun ditutup ruangannya dengan formasi khusus, membuat mereka tidak bisa melihat satu sama lain apapun mendengar suaranya. Kompetisi bakal dimulai nih guys, tetapi nanti bakal ada yang mengejutkan kalian semua, so jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian part 242, Nitian Zhetun, episode 263. Oke, di hari Senin nanti, kita semua bakal melihat. Ini seru banget soalnya. Ketua Tan Tai bakalan tiba-tiba muncul, membuat para murid dan tetua lainnya auto berlutut keras memberikan hormat. Tapi di dalam hati Ketua Tan Tai, dia berharap Sun Suping bukanlah seorang pengkhianat. Jikalau memang benar dia pengkhianat, maka bakal dia eksekusi di tempat guys. Ngeri kali. Singkat cerita, Sun Suping menemui tetua Qing Feng dan bertanya soal apa yang gurunya lakukan di 6 tahun yang lalu. Ketika waktu itu si Suping dipenjara dan diselamatkan guys. Jadi di sini dia ingin mencari tahu siapakah gurunya ini. Dan sepertinya usahanya itu berhasil. Dimana di akhir itu cukup mengejutkan Mimin sih guys. Ternyata Suping sudah mengetahui identitas aslinya sang guru, yang tidak lain adalah muridnya sendiri alias Tan Yun. Cepat banget taunya ya, gimana cara Suping bisa tahu guys. Mimin jadi penasaran nih. Karena dia sampai menangis tidak menyangka hal ini bakal terjadi. Ternyata guruku adalah muridku sendiri. Pusing gak tuh? Hahaha. Kita tunggu lagi di part 242 NTZZ episode 263 Nitian Zhetun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya guys. Sorry, Senin sore dong. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.